keistiqomahan. Ala hadini awalahu min as-salihati min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya amin. Alhamdulillah ini jamaahnya beliau banyak mudah-mudahan istiqomah baru jalan ketiga kali kalau saya pengajian di bulan Syawal setelah Ramadan ya. Tadi ada lagi sementara dulu ada pengajian di Jawa baru sudah mulai lagi di malam Senin dan di masjid ini mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan mudah-mudahan para jamaah warga dan bapak ibu para pemuda Allah berikan hidayah untuk hatinya untuk bisa bergabung melaksanakan tarawih ini. Untuk selanjutnya mari kita simak mendengarkan itu pengajian insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Istri Mabruni sebagai waktu dan tempat dengan segala hormat saya persilakan. Mohon maaf ya karena waktunya kurang lebih 1 jam dan ada sesi pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala sabiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala ulama taqwal ilah pada kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa rasul syarih abadillah. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa lahu ala jalika minasy
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal adla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma ya alim 'allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bi wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru urang sadayana pamarsa al-mukarram al-mukarram Bapak Ustaz Asep Saifuddin Al-Bantani, kita doakan semoga mantenna sareng keluargina ke Allah selalu dipaparin sehat walafiat. Amin. Jauhiratan aukanat batina fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Keluargina ke Allah sing dijantankeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah yang dapat melahirkan keturunan putra-putri yang sholih dan sholihah. Ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu simkuring tipi hormat sadayana para sesepuh, para tokoh agama, para asati, para tuan-tuan guru, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian. Mohon maaf, Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada seluruh bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sukrini puji anu sampurna sareng kangalan sakebeulna eta tetep kangguan Allah azza wa jalla. Anu mikawelas mika nyaah mika deudeu ka hamba-hambana anu takwa pamantena, anu istiqomah mentaati menjalankan segala parentahanana oge nepihakana sagala ulubi laranganana. Allah Subhanahu wa taala senantiasa paparing ka urang sadayana pirang-pirang nikmat anu pohara seurang, boh nikmat zahir atanapi nikmat batin. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparing nikmat umur sehingga tiasa menghirup udara di alam dunia anu panas. Oke, dipaparing nikmat sehat walafiat sehingga dina wengi ieu urang tiasa hadir di majlis ilmu anu mulia di Masjid Miftahus Saadah anu urang dipikacinta. Sareng terutami nikmat-nikmat Islam, sinaran Islam, oge nikmat ilmu anu bermanfaat anu disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan, pada malam ini memasuki malam Senin. Malam Senin memasuki malam tanggal 7 di bulan Dzulqa'dah, bulan Haram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Mei tahun 2025. Insya Allah kita mulai malam ini dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa melanjutkan pengajian kita sampai akhir hayat sehingga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mulai malam ini insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, kita akan mengkaji ilmu fikih, ilmu yang bertalian erat, yang berhubungan erat dengan masalah ubudiyah, dengan masalah ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah seperti sholat, atau nanti ibadah ghair mahdoh, ibadah yang kita lakukan hakikatnya kepada Allah tapi melalui manusia, seperti berkurban, menikah, bersedekah, itu pun ibadah.
hakikatnya kepada Allah tapi melalui manusia. Insya Allah kita akan mengkaji disiplin ilmu fikih dengan referensi atau parodi kitab Fathul Qorib. Insya Allah mulai malam ini kita akan mulai membahas kitab Ahkamit Thaharah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya thaharah atau hukum-hukumnya bersuci. Mudah-mudahan jamaahnya semakin bertambah banyak nanti. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya nggak ikut hadir jadi ikut hadir. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita sama-sama memakmurkan masjid yang kita bangun, karena orang-orang yang beriman yang senantiasa istiqomah secara istimror, secara kontinu, secara berkesinambungan memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi, maka mereka oleh Allah akan diselamatkan, akan dihindarkan dari azab Allah manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi. Mereka akan diselamatkan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah taala idza anzala 'ahdan minas samaa'i 'ala ahli al-ardi surifat 'an ummaril masajid." Hartosna Inna Allah taala sahnya ari Allah taala idza anzala 'ahdan minas samaa'i 'ala ahli al-ardi, di mana-mana Gusti Allah turunkan azab di langit ke penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, maka azab Allah itu akan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi pada malam ini kita terus berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama kita niat menjalankan kewajiban talabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama itu wajib. Wajib itu adalah manusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang apabila dikerjakan akan diberi pahala besar oleh Allah di dalam surga, dan apabila ditinggalkan berdosa. Jadi mencari ilmu agama itu wajib atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua pertanyaan memakmurkan masjid kita. Yang ketiga kita niat iktikaf. Yang keempat kita niat silaturahim. Dengan niat silaturahim mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umur yang panjang yang barokah, dimudahkan, dilonggarkan, dilongsorkan rezeki kita dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niat menghidupkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita, mensyiarkan syiar-syiar agama Allah dan mewariskan ilmu agama kepada anak-anak kita generasi mendatang. Mudah-mudahan kalawan niat-niat anu saraya tadi yang ada di dalam hati kita masing-masing, mudah-mudahan itu jadi sababiah dosa-dosa yang pernah kurang dilakukan dihampura, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat wa salam mugia tetap dilimpahkeun ka abdul nabi anu janten sayyidul anbiya wal mursalin, anu janten penghuluna seluruh para nabi para rasul, nyatana nabi urang sadaya baginda yang mulia tercinta paduka alam, nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke kapulawargina ka para sahabatna sareng ka sadaya para pengikutna termasuk urang anu mudah-mudahan jaga di
dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Punten para jamaah, para bapak, para sesepuh, para tuan guru, simkuring nyariskan campur aduk bae nya. Ingat bahasa Indonesia itu manyolo namanya ngan lawan deh nyolo ke bahasa sieun negara dong anu penting ke hartos campur enak. Para sesepuh, para tokoh agama, para santri, para tuan guru, maka urang ngaos surah Al-Fatihah urang hadiahkeun ka musannif pengarang penyusun kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan ilmuna manfaat pikeun urang sadayana. Sim kuring mah di bangsa ukur ngaos kitab karangan matana. Jadi ilmu nama kana sim kuring. Sim kuring bangsa ukur nyambung lidah matana. Mangga urang ngaos Fatihah kamu matana. Al-Fatihah khususun ila hadratil muallif ay al-musannif kitab Fathul Qorib ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi akhlaqihi wa bi syafaatihi bi anna Allah ta'ala yu'ti darajati fil jannah sayyidul lailahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharati. Upami logat kulogat Jawa utawi ikilah iku kitab ikut tetep ing dalem martelaken piro-piro hukum thaharah. Jadi pembahasan pertama yang dibahas oleh musannif kitab Fathul Qorib adalah membahas tentang hukum-hukum thaharah, tentang hukum-hukum susun cuci yang bertalian dengan air. Memang rata-rata di kitab-kitab fikih anu paling pertama dibahas bab cai. Sebab orang yang sholat pasti hubungan yang cai heula, ya kan wudu. Kata dikasih Nabi, "Ijabah kita ila sholat pasti wudu." Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakan wudunya. Upami wudunya sempurna, insya Allah sholatnya benar. Tapi kalau wudunya lesok, itu benar, sholatnya kalau benar, kosong. Gitu. Sebab salah satu di antara syarat sahnya sholat, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, juga harus suci dari berbagai macam najis yang ada pada badan kita, pada pakaian kita, dan pada tempat sholat. Jadi kalau kita mau sholat harus suci badan kita dari hadas kecil, dari hadas besar, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus suci, harus bersih dari berbagai macam najis. Jadi kitab Ahkamit Thaharati bermula ini itu kitab di dalam menjelaskan hukum-hukumnya thaharah atau bersuci. Punten ya suara sendiri, kami jelas. Nah, saya kira sampai sebab ya, menit menggema ya. Bahwa malah jelas itu, jelas. Tengahnya bukan. Baik. Wa thaharatu bi fathil ta'i lugatan an-najafatu. Bermula thaharah bi fathil ta'i dengan fathah huruf toknya. Thaharah, jadi huruf toknya menggunakan fathah. Coba ada dua, ada
toharo, ada tuharo. Jadi ada huruf to-nya menggunakan fathah, toharo. Ada lagi huruf to-nya menggunakan dhammah, tuharo. Itu beda artinya. Ada toharo, ada tuharo. Wa toharo itu bermula toharo bipat hitoi dengan fathah huruf to-nya. Lugotan menurut lugah an-najofatu yaitu najofah. Najofah itu artinya bersuci atau bersih-bersih. Jadi pengertian toharo menurut lugah, menurut bahasa adalah an-najofah. An-najofah artinya bersuci atau bersih-bersih. Setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melakukan najofah, untuk melakukan toharo. Karena agama Islam ini agama yang najofah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang bersih, agama yang suci, mengajarkan kebersihan dan kesucian. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, al-Islamu najib, fatanajohu la yadkhulul jannata illa najib. Islam ini agama yang bersih, Islam ini agama yang suci, mengajarkan kebersihan dan kesucian. Maka bersucilah kalian, bersih-bersihlah kalian. La yadkhulul jannata illa najib, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Bersih hati kita dari penyakit-penyakit hati, bersih anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, bersih ucapan kita dari ucapan-ucapan kotor, termasuk bersih badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, manakala kita sedang beribadah kepada Allah. Sampai-sampai masalah kebersihan ini, masalah kesucian ini, itu mendapatkan perhatian utama dari Rasulullah. Sehingga kebersihan itu ada hubungannya dengan keimanan. Rasulullah bersabda, at-thaharatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Artinya orang yang beriman harus suka bersuci, suka bersih. Sampai-sampai dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 222. Sampai-sampai Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satnya ari Gusti Allah yuhibbu eta benar-benar mika cinta Allah at-tawwabina kapirang-pirang jamaah tobat kabeh tina perbuatan dosana. Wa yuhibbu jeung Allah benar-benar mika cinta al-mutatahhirina kapirang-pirang jamaah anu bersih kabeh. Sampai di ayat yang lainnya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni untuk bersuci atau bebersih. Bahkan bersuci ini hukumnya wajib ketika kita akan mengerjakan sholat. Jadi bersuci hukumnya wajib ketika kita akan mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Sholat sunnah banyak. Dari sekian banyaknya sholat sunnah yang harus kita utamakan adalah sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat fardu. Sholat sunnah yang mengikuti, yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, yang disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya qobliyah. Ada yang dikerjakan sesudah selesai sholat fardu, namanya ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini jumlah keseluruhannya ada 22 rakaat. Yang 22 rakaat ini hukumnya terbagi dua.
kesunahannya sangat dikokohkan, sangat dianjurkan untuk dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Dan ada yang hukumnya sunnah ghair muakkad. Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad jumlahnya ada 10 rakaat. Yang 10 rakaat rinciannya, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, namanya qobliyah zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur, namanya ba'diyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat Setelah maghrib. yang hukumnya sunnah muakkad ya. Yang ketiga yang hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib, namanya ba'diyah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya, namanya ba'diyah isya. Terakhir yang kelima 2 rakaat sebelum subuh, namanya ba'diyah subuh. Ba'diyah, bukan ba'diyah. Bukan ba'diyah mah jual ba'diyah. Qobliyah. Berarti jumlah 10 rakaat. Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar atau salat qobliyah subuh itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Upamanya nanti subuh ada pengumuman nih dari ketua DKM, para jamaah Masjid Miftahus Sa'adah, barang siapa yang paling pertama datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melaksanakan qobliyah subuhnya 2 rakaat akan dikasih hadiah emas sebesar alam bunda. Kira-kira cuma di situ. Oh, pahala. Bahkan batal diulang ditarik kita tahu mainnya. Ayo diulang. Ini akan dibuktikan pahala besar ini. Sebab tapi bukan di dunia, nanti di surga. Sebab tempat menerima pahala di surga di dunia. Di dunia mah kita lagi liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita lagi diuji oleh Allah. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terbanyak amalnya? Lagi diuji. Makanya kalau kita nggak beribadah, nggak beramal, nanti menyesal ya kan? Rugi kita. Sementara penyesalan di akhirat tidak ada gunanya, percuma lu terlambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit teh qobliyah subuhna anu nasur. Komo salat subuhna mah anu wajib. Pahalana ulun eta. Sampai-sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin maka annama qoma lailatul." Sing sahaja melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah maka annama qoma lailatul. Maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Jadi lamun kurang sholat subuh berjamaah terus, eta dicatat ganjaran pikir kurang sarua jeung ganjaran sholat sunnah sapoting caplem semalam suntuk. Urang kuat teh sholat sunnah terus sapoting caplem. Boro-boro tarawih 2 rakaat teh. Nih, oh dia akan imam gancang, imam alot mah berlaku. Komo sapoting caplem terus sholat sunnah. Masya Allah. Dah sholat sunnah berjamaah teh ganjaranna mangga segitu. Tak ieu ganjaran satu ganjaran Allah bakal dibuktikan ke surga. Begitu dibuktikan, anu sholat berjamaah besar ke itu pasti bakal besar. Daun mungkin Allah wa'adahu bahwasanya janji Allah itu benar, pasti akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga Tuhan kalian yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, para sesepuh, para tuan guru, amin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut.
Karena salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah toharatul hadasaini wa toharatu amin najasati pisaubi wal badani wal makani. Jadi salah satu di antara syarat-syarat sahna sholat nyaeta toharatul hadasaini, kudu suci tina dua hadas, yaitu hadas alid sareng hadas akbar. Pikeun kalikeun hadas alid aya di Al-Qur'an cara wudu menggunakan cair mutlak, tohir, mutahhir. Cair mutlak namuna suci dan mensucikan. Upami cair aya tayamum diganti ku sohidan thayyiban, tanah anu suci. Wa taharatu jeung suci anin najasati tina pirang-pirang najis. Pisaubi iku tetep di dalam pakaian. Wal badani lan badan, wal makani lan anggona. Jadi lamun kurang ari salat, boh salat sunah atana fi salat fardu wajib hukumna awak kurang kudu suci tina hadas leutik tina hadas gede, pakaian kurang, tempat salat kurang kudu bersih tina sagala najis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawaddoa. Cek Kanjeng Nabi dia layak balu mual narima sopo Allahu Gusti Allah yang balu teh di mudhari lapan Allah fa'ilna. Jadi yang balu fi'lun mudhari'un, Allahu fa'ilun marfu'un bi fi'li wa alamatu rafi'i dhamatun dhahiratun bi akhirih li annahu ismul mufrad. Jadi layak balu mual narima, tidak akan menerima sopo Allahu Gusti Allah salat ahadiku kana salatna salah saurang di antara aranjeun ija hadasa lamun manehna masih boga hadas. Jadi lamun kurang boga hadas leutik apalagi hadas gede salat moal ditarima tahu salat sebaik salat mah moal ditarima capek-capek dianggap main-main gitu. Hatta sehingga yang tawadona eta jalma berwudu upami gaduh hadas alif, upami gaduh hadas ageng mandi janabah. Mandi janabah itu bener. Kamu aya sehelai rambut teh kena cair, terus mandi janabah. Terus kurang wudu nah terus terus tidak masjid tidak lagi haram. Terus sholat petang doraka gara-gara mandi janabah teben. Jadi kudu memenuhi fardu mandi janabah. Furudul gusti isnani. Fardu mandi dulu ayat 2. Kahiji an yakunya nawaitul islam li rafil adasil akbari. Jangan nasgor nasi goreng. Kan salah. Nawaitul usla di rofil ada sinasgor lapar beda. Nawaitul usla di rofil ada sin akbari amjamil badani farbau lillahi ta'ala abdi niat adus pikeun ngalikeun hadas gede dina seluruh badan abdi wajib dina Allah Ta'ala. Anu kadua ta'mimul badan jelma menyempurnakan badan dengan air, maksudnya lalu mandi dulu si latis teh basah kuy. Jadi kami berdua termasuk 5 lobang anu aya di Al-Qur'an kudu kena cair. 1 lobang rongga mulut berarti ketemu ulah mandi itu baru sieun asup cair eta rongga mulut wajib kena cair sebab masih bisa dilihat
ketika kita mangap kelihatan. Nah, lalu masih kena ketemu mata secara mata kasar kita wajib menakai. Kedua lubang hid, ketiga lubang teling, keempat lubang kubul. Nah lubang kubul awal lagi beda. Air lagi kan letiknya. Tadi kita tadi dia terjadi kelihatan bujuran tadi pakai sedotan. Nah, kali lubang dubur pintu belakang kita guna tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas la sholata liman ahdasa wala liman lahu najasatun. Tidak ada sholat bagi orang yang berhadas dan tidak ada sholat bagi orang yang mempunyai najis. Misal orang sholatnya bersolatnya ayat langit nempel di tempat, payah dia tak pucat di tina, batal ke batal? Batal, penurut toh, bapak kata tolak batal, huruf toh yang baca toh, masa huruf toh dibaca tak, sama ayat toh, ayat tak, kurang kadang-kadangnya, kadang-kadang nyawa itu huruf toh dibaca tak, batal. Huruf kadang-kadangnya sebatakan, nyawa itu huruf so dibaca sa, huruf so dibaca so, bisa dibaca so biasa. Itu ini ada penghitungan suara di TPS so, aja teh mau mencarikan. Itu penghitungan suara apa? Kadu duren sa, berduk, batal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, taeta pengertian toharoh menurut tubuh atau membara yaitu anadofa, artinya bersuci atau bersih-bersih. Lalu bagaimana pengertian toharoh menurut hukum syarah? Syarah apa salah? Apa yang tahu huruf roh? Memang benar huruf roh dibaca benar tak? Temenan Allah akbar kabiro. Mana boleh baca Allah akbar kabira? Udah tahu itu umur dibaca. Tak ada kurang saja. Ahli qiraah beliau. Apalah bayati. Sibuk apa bayati? Ada ayat. Muaro. Coba kami tak belakang. Wah orang lain mau harus tuh. Ada kasiran. Orang mah biasa ya. Ya, bayroi ya Allah, bayraya. Berbeda sama. Enggak bisa. Jadi sesuai nama dibaca roh. Syarah, tak syarah mana boleh baca syarah. Kalau misalnya syara'an, syarah sebatas syara'an alifataan syara'an, syarah hukum syarah, hukum agama. Wa amma syara'an dan adapun pengertian toharoh menurut hukum agama, papiha maka di dalam pengertian menurut hukum agama itu tafsiru kasiratun, beberapa takrif atau tafsir yang banyak. Minha qauluhum, di antaranya pendapat para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih. Nah, sebahagian para ulama ahli fikih memberikan pengertian tentang toharoh menurut agama adalah maklumatus tabahu bihis sholatu aik min wudu'in wa guslin wa tayammumin wa ijarati najasatin. Kita pengertian toharoh menurut hukum agama. Cek sebagian para ulama ahli fikih. Pak Luma
dengan mengerjakan perkara tersebut, opo as-sholatu boleh sholat. Maksudnya min wudu'in seperti wudu, wa ghuslin dan mandi janabah, wa tayammumin dan tayamum pengganti wudu kalau tidak ada air, wa ijalatin najasatin dan menghilangkan najis. Nah itu pengertian taharah menurut para ulama ahli fikih. Baik para jamaah, kita percepat saja, nanti ada tanya enggak? Oh ada yang bertanya enggak? Ya kalau ada enggak apa-apa. Ya, kita lanjut nanti. Penyampaian materi alokasi waktunya saja banyak. Kita tanya jam 2 jam loh. Mari kopi loh. Mari bako. Jam 1 begadang. Sudah ada tuh. Tanya sing bane nangikeun ayat-ayat Al-Qur'an anu jadi landasan hukum kana wudu, kana tayamum, kana mandi junub, kana tayamum, jeung kana ngalengikeun najis. Ayatna timbang hiji. Ayatna ayat dina surah kalimah, surah Al-Maidah juz ka-6 ayat 6. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari farqal ilaika Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Disunahkan 3 kali. Kemudian wa ayyakum, dan cucilah kedua tangan ilal marafiqi sampai 2 siku. Wamsahu, dan usaplah birusikum kepala. Bari dibalik mangga, digigir mangga, di dia mangga, juga mangga. Kan abdol di payun tarik ke belakang, tarik ke payun kita abdol. Ada keterangan di kita 40 itu lebih abdol. Cuma kita rambut bagian luar bagian dalam kena abe. Makanya anu di pikok kayak kuat, kayak pikok kandel, kayak pikok tipis. Biasanya pikok kandel, pikoknya warna hijau. Nah, kita mau ulah pikok pakai pikok warna hijau. Sebab kita kandel bisa menutupan jatna rambut. Rambut harus gede. Terus mandi dulu, terus mandi dulu nah. Sebab kita rambutnya kena cair, kata itu kupik kok. Terus wudu, terus kan. Sholat terus sok. Lalu ada pikok ada warna wanita, warna pelangi kita, pokok burung manyar. Putih masih juga pikok ini juga. Nah, pada bahan koneknya, kita di pirangnya, kita ipis tertutupan karena jatiah rambut. Jangan sekolah kapal jatuh, masuk tulisannya saya. Nanti sekolah masih gede wae. Nah, lalu mau kapal awan dulu, atau kajabu dan bawa ukur. Kita di peringatan di Allah, orang teh kudu mulai rajin ibadah. Datang peringatan dari Allah, buku kesarak barona, buku kesaroh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat masalah mandi junub masih kene ayat di surat Al-Maidah tidak. Kelanjutannya cek Allah wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum jeung lamun aya aranjeun sadayana junuban
eta boga junub boga hadas gede fataharu maka toharo kalian maksudna mandi janabah. Kemudian masalah tayamum masih di surat Al-Maidah ayat selanjutnya berbunyi wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghairi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa aydikum. Cek Allah, dan jika ada kalian dalam keadaan sakit, jadi cek dokter ulah kena cai, sebab lamun kena cai bakal tambah parah. Biasa sering naon muri yang panas tiris. Nah, udah gak apa-apa. Lamun sakira tidak mata madorot ke awak mah udah wuduna diganti ke tayamum atau kalau bisa pakai air hangat boleh, hangat tubuh boleh pakai cai panas pula nggak boleh hangat ya ari cai hangat menang dan tiris jadinya. Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan berarti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh disebutkan musafir seperti jamaah haji di pesawat, umpama di pesawat kehabisan air tayamum ulah karena kaca bersih karena jok udah tahu itu jok bersih buat tayamum kebodohan dan dia nggak mau bawa tangan padahal hukum itu akhir. Jadi yang dihukumi oleh hukum itu ada perkara-perkara yang jauh yang nyata. Kalau memang jok pesawat itu tidak ada debunya, ngapain tayamum jok begituan? Mendingan mau debu di imah, nggak usah kamu. Satu pegawai buat tayamum, tapi jawab pesawat ada air. Imah ada yang kata gitu. Nah, kemudian atau kembali dari tempat buang air. Tos BAK atau BAB atau aulamas terunisa atau kalian bersentuhan kulit dengan wanita lain yang bukan mahram. Cek Allah bina Allah maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Fatayammamu maka hendaklah kalian bertayamum sha'idan thayyiban dengan tanah yang suci. Kemudian usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan tanah yang suci tersebut. Jadi tayamum mah timbang saukur bidon bataini 2 kali tepukan. Misalnya nampan di dalaman kurang pasti sadiakeun tanah anu suci. Jadi kalau kita mau mengambil tanah buat tayamum, jadi tanah bagian atas disapukeun bola, kalau perlu dikerik ke pacul. Nah, bagian dalam yang suci itu baru diambil pakai centong karena nampan ke. Nah, kemudian dinampan disalurkan, jangan pakai tangan, pakai centong. Nah, disunahkan ketika kita tayamum menghadap ke arah kiblat. Bidon batai dengan 2 kali tepukan. Tep. Nah, nempel tak? Ada. Mana ada? Umpama ada pas nempelnya ditekan dia nempel. Nah, begitu nempel ya telapak tangan karena kita karena tidak langsung niat Bismillahirrahmanirrahim itu tayammuma listibahati sholati fardholillah jalan. Tapi di hati ulah kosong hati niat abdi niat tayammum karena nama-nama sholat wajib. Nah, udah dibuat harus bersih, jangan ada yang bisa. Coba kalau ada yang nanti dari kita tadi ya, kayak gini kan dia bersih. Kalau perlu pakai elak, nah udah bersih. Tepukan yang kedua, tekan lagi. Nah sini, ulang kali dia.
hadir. Nah, tapi kan iya, anu iya sama kiri, nah, baru terakhir udah beres sholat tayang. Tiap hari tayang yang rumah, pemerintah. Terpati-pati para ulama kabar tayang pasti anu panjang umur nanti KPK pasti bakal alamat tayang. Sebab menurut keterangan sebelum hari kiamat terjadi akan terjadi musim kemarau berkepanjangan. Ada yang bilang sampai 3 tahun turun hujan di banyak. Ayo, ada banyak penyakit, banyak yang mati mendadak. Coba dalam 7 tahun turun hujan, tidak kira katakan hari umar, tak air, masya Allah. Tempat-tempat dibahas yang pasti akan terjadi itu. Jauh sebelum terjadi, para ulama sudah bahas sebelumnya. Tayang. Ada yang tanya, itu tayangan untuk wudu seperti itu. Lalu bagaimana kalau tayangan untuk mandi junub? Apakah dipolitikan di tanah? Beta anda, supaya tidak ramah, supaya ada yang sebagai roga. Tanah yang terima dipolitikan tanah. Tetap walaupun tayang untuk menghilangkan anak besar tetap prakteknya seperti tadi. Coba kita nyawa yang punah. Tanah yang dipolitikan, buli-buli kata. Kamu jamaah yang mulia gitu kan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin cukup untuk sementara ya. Nanti kita lanjutkan apa itu ngajeng kan ayat paribasan mengatakan jika raja ninggal batu ninggal dari tinggal di riwayat Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani sampai puluhan tahun, konon katanya 20 tahun sudah itu bisa enak geger kembali di perjalanan hujan aku Yuhan dihadap tetap di hari berapa tidak waktu bolong di bangsa ukur katingan cair sampai setelah hari musim bolong aku tapi itu berada akhirnya terjadi saya ikutan dengan kembali ke pesantren ketika jadi ulama besar ketika mensalahkan kita apa kita namanya terpatu baita saat kita warinya kita tarik membohongi salah itu benar karena kita patuh balik Masya Allah 30 Masya Allah itu udah besar jadi kita harus istiqomah walaupun kajinya sebentar kita harus istiqomah harus istiqomah apa itu istiqomah dalam kebaikan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah sebenarnya kepada para wali. Nah, itu akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Jenjangna anu datang ke masjid man goda ilal masjidi la yuridu illa ayat ta'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjin ta'aman ijatuh. Di hadis riwayat Imam Tabrani. Artinya dia barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada keinginan lain kecuali untuk belajar agama atau untuk belajar kebaikan tentang agama atau untuk mengajarkan kebaikan tentang agama, kana lahu ka ajri hajjin taman ijatuh, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Pokoknya kurang dan bisanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kan bagi ibadah haji ada mulai zaman dulu kan. Itu nyendernya tak tahan berat. Ditebong deh, minum. Bila apa tak Mekah lagi? Nunggu deh kuotanya puluhan tahun. Daftar akhir tahun 2025 berangkat kali beberapa tahun kemudian meninggal tahun bulan untuk. Nah, pokoknya berangkat saya lagi. Insya Allah mubarak orang istiqomah haji di masjid, belajar agama di masjid. Insya Allah dicatat ganjaran salat jadadan ka ajri haji tamat dijatuh seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Alhamdulillah. Bahkan la ba'u yata'allamu rajul
yaqulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawwu'a. Wa qala aidan idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi al-halah mata wa huwa syahid. Rahul Bajar wa Tabrani an Abi Darda wa Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bajar dan Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda dan Abu Hurairah. Mereka berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh satu bab ilmu agama yang dipelajari oleh seorang muslim, kata Allah, lebih aku sukai daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Punten sing pada naros para jamaah di dia geus ayat dah anu pernah sholat sunnah sampai di pernah 1000 rakaat. Boro-boro para jamaah masih murid anu nanya tidak pernah mau sanggup 1000 rakaat itu gila. Tah seakan-akan Rasul mengatakan bahwa belajar agama 1 jam, ngaji 1 jam itu nilainya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan Rasulullah lebih suka itu, lebih suka duduk di majlis itu 1 jam daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Baik, sholatnya tergedek nih, bacaannya rusak nih. Lapor terus, mau. Bahkan idza ja'a mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi halah mata wa huwa syahid. Apabila kematian datang merenggut nyawanya orang yang mencari ilmu agama dalam keadaan sedang terngaji tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menyawa orang terus mau cari ahli surga jamaah mau cari dosa bersih di hadapan Allah jeung wajib tahun jannah. Jalma wajib asuka juga, sudah ada wajib, masya Allah. Jadi kalau saya mau cari, tok benar-benar ngaji terus, kita mau, insya Allah mau cari, insya Allah. Kata Imam Ghazali, Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, mau tunas yang ada di biasanya jelema mau rumah biasanya, jelema tukang gaple, boleh jadi kan? Mau tukang gaple. Bahkan ayat seperti itu, kono lemar sepak bola di TV, penonton sepak bola pul, tahu kayaknya bola pul memang apa? Benar-benar pul asal pul, benar banyak. Jadi kematian itu tidak hanya datang kepada orang yang sakit, jelma kesehatan sampai tahu tidak ada. Kematian bapak-bapak kita tabrakan geger, bahkan juga bersare terundang-undang berkayana. Akhirnya dipindah ke sebuah bumi. Coba ada bumi yang benar. Kita masalah itu. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran, ayat mataku nututiku mau walaupun tutupiku ibu saya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu. Sekalipun kamu bersembunyi di tempat yang tinggi dan kokoh, pasti ijazah ada pala yang tak bersahat tahu wala yang apabila ajal mereka datang, maka sekali-kali mereka tidak bisa memajukannya atau menunggukannya. Pas bulan bertahun, siapapun kita pasti akan mati. Yang mati, yang kaya mati, yang miskin, pejabat, rakyat, jenderal, kopral, santri, kiai, akhirnya sama ada tidak tuh. Kiai mau gitu apa? Masa kiai harus mati ke saya mati. Baik. Masya Allah. Ayo. Nah itu bakal jadi kurang ngaji kita. Masya Allah. Ngaji teh ganjarannya lebih harus dibahas ganjaran sholat, ganjaran ibadah haji, ganjaran puasa, ganjaran perang ambil agama Allah tidak perang. Ayat hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tailami. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi afdal indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Mencari ilmu agama, belajar agama
belajar agama itu afdal, lebih afdal inna Allah, menurut Allah, minas sholat daripada sholat, wasiyam dan puasa, wal haji dan daripada ibadah haji, wal jihad fisabilillah dan daripada jihad fisabilillah. Demikian barangkali penyampaian materi dari Al-Fakir untuk pertemuan malam ini dianggap dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita sebagai panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu dilancarkan kita, dimudahkan segala kita dan diberi hidup yang bermanfaat. Baik, sebelum nantinya ada tanya jawab, sesi tanya jawab, terlebih dahulu mari kita tutup dulu ya talu kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dulu. Astaghfirullah